Yang pertama, cinta. Love. Cinta. Tapi lebih besar dari cinta itu adalah kasih. Karena cinta ada daluarsanya. Cinta ada masanya. Dia tidak terlalu hebat untuk bertahan lama. Tapi kasih Tuhan yang mengasihi kita, yang menguasai kita, dia bertahan lama. Karena Tuhan itu kekal, maka apa saja yang keluar dari Tuhan adalah kekal. Itu yang mengekalkan kita. Kasih Tuhan itu. Jadi dengan kasih, tapi kalau dengan kasih manusia, tidak bisa. Yang kedua, yang sudah saya jelaskan pada khotbah kedua, trust. Kepercayaan. Trust itu tadi karena sudah memiliki hubungan. Mari kita berdoa. Besem haab we haben we roh hakodes Elohe Ehad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu. Atas segala pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kami. Kasih setiamu yang terus menerus menaungi kami. Perlindungan dan penyertaan-Mu yang mengikuti perjalanan hidup kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau. Sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini di tengah-tengah persekutuan ibadah kami, di hadapan hadirat Tuhan yang telah turun meliputi memenuhi kami, kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau berikan bagi kami untuk menjadi milik kami. Karena Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Sore hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari surat Efesus pasal 5 ayat 20 sampai pasal 6 ayat yang keempat. Cukup panjang. Efesus pasal 5 ayat 20 sampai pasal 6 ayat yang keempat. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya awali ayat 22, lalu saya awali ayat 20, jemaat 21 dan seterusnya saling ganti bergantian sampai pasal 6 ayat yang keempat. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Bapa Tuhan Bapa kita. Ayat 21. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikan dengan air dan firman. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri.
Karena itu kita adalah anggota tubuhnya. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ya, ayat 2. Supaya kamu berbahagia, panjang umurmu di bumi. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa saya mengajak membaca tidak seperti perikop, tapi mengawalinya. Karena sesungguhnya surat Efesus dari awal tidak ada pasal, tidak ada ayat, dan tidak ada judul perikop. Ini hanya sistematika ketika menerjemahkan. Karena itu pesan itu sebagai satu rangkaian surat. Dan yang terpenting dari situ. Karena dalam hubungan suami istri ada istilah kepala. Suami adalah kepala. Dan ada istilah anggota. Saudara, ini bukan hubungan struktural. Ada atasan, ada bawahan. Perlu dipahami ini adalah hubungan relasi. Kembali lagi saya berbicara tentang relasi. Karenanya di sini dimulai dengan satu kata. Ayat 20 kita lihat bersama-sama. Kita mau mempraktikkan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kepada Adonai dan Bapa kita. Ucaplah syukur. Saudara sering mengucap syukur. Karena Tuhan berikan sesuatu yang istimewa. Kesehatan, berkat, ada dapat hadiah yang besar, saudara mengucap syukur. Tuhan ingatkan ketika bacaan ini kepada saya, ada sesuatu yang kita lupa mengucap syukur terhadap pasangan kita. Suami, istri. Oleh sebab itu, bukankah memperoleh suami, memperoleh istri adalah hal yang paling istimewa dalam hidup ini. Peristiwa yang sangat istimewa ketika engkau memperoleh seorang suami dan istri. Karena itu kita harus mengucap syukur. Kenapa lama-lama tidak jadi istimewa? Karena lupa mengucap syukur. Jadi saya diingatkan Tuhan, kita suami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau kasih perempuan ini buat istriku. Kalau bukan dia, waduh, bahaya hidupku ini, saudara. Tapi karena dia, hidupku menjadi nyaman dan aman. Kita kurang, ayo jujur, jangan sok rohani. Ya, kita jujur. Kita sore hari ini, mumpung tidak terlalu banyak orangnya, jadi tidak usah malu, saudara. Jadi mulailah kita, mulai malam hari ini, ucapkanlah syukur. Percayalah, suami atau istri yang menjengkelkan akan diubah oleh Tuhan. Karena kita mengucap syukur. Jangan minta dia berubah. Jangan mengeluh kepada Tuhan. Apalagi dipasang di sosmed. Tidak boleh, saudara. Mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat laki-laki ini. Meskipun dia menyebalkan. Ya, tapi saya mengucap syukur. Tuhan akan rubah dia. Menjadi sesuatu yang menyenangkan. Membahagiakan. Saudara percaya? Ya, ayo mulai. Tidak ada yang terlambat. Yang duduk suami istri, coba pegang punggungnya. Katakan, terima kasih Tuhan buat pasangan saya ini. Amin saudara. Ayo, jangan malu-malu. Ya, giliran megang istri orang gak malu-malu saudara ya. Iya. Istri sendiri kok malu. Orang miliknya.
Jadi satu hal yang diingatkan di surat Efesus, kita tidak mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu. Mulai malam hari ini dan seterusnya setiap pagi coba ucap syukur. Saudara akan merasakan rahasia kebahagiaan yang luar biasa dalam rumah tangga, dalam pernikahan kita. Amin. Ya. Kenapa demikian? Kalau saudara baca kitab Kejadian pasal 2, ketika Tuhan menciptakan manusia, dia ditempatkan di mana? Di Taman Eden. Lalu diciptakanlah pasangannya. Artinya pernikahan yang pertama itu di Taman Eden. Ketika manusia berdosa, dia diusir dari Taman Eden. Saudara, Taman Eden sudah hilang atau masih ada? Ya, bagaimana? Taman Eden sudah hilang atau masih ada? Masih ada di mana? Loh. Taman Eden itu bisa kita ciptakan menjadi ada di dalam perkawinan kita. Amin, saudara. Jadi perkawinan kita itu bisa menciptakan menjadi tempat Taman Eden. Karena saudara tidak percaya perkawinanmu menjadi tempat Taman Eden, makanya dia jadi Taman Edan. Mengucap syukur itu kunci yang pertama. Yang kedua, saya percaya Tuhan akan rubah. Ini nasihat yang sudah menikah 56 tahun loh ya. Yang kira-kira baru separuh jangan ngasehatin saya. Loh ya. Panjang perjalanan itu. Kalau tidak mengucap syukur, aduh, barangkali aku sudah jadi apa gitu saudara. Makanya istilah orang Sumatera kalau sudah menikah sudah jadi orang, sudah jadi wong katanya. Nah, itu sudah kenapa? Coba. Artinya itulah sesungguhnya hidup. Real hidup itu dalam pernikahan. Tapi siapa bilang pernikahan itu bencana, malapetaka, sengsara? Dia bisa jadi Taman Eden. Saudara mau menciptakan Taman Eden? Diawali dengan apa? Mengucap syukur. Coba mulai. Tiap pagi, tiap malam. Tiap pagi, tiap malam. Mengucap syukur. Bapa di sorga, pertama-tama saya mengucap syukur dulu buat pasangan hidup saya. Terima kasih Tuhan. Amin. Tidak usah panjang-panjang. Tidak usah repot-repot. Tidak usah mengeluh dengan Tuhan. Tuhan ubah dia. Sifatnya tidak cocok dengan saya. Ada setan apa dia? Tidak usah. Mengucap syukur. Amin. Loh iya, saudara rasanya tidak percaya itu. Ya, tidak mengaminkan. Amin. Ya, mengucap syukur. Saya percaya. Ya, nanti kalau saya datang lagi coba bersaksi. Nyatanya memang Tuhan rubah hidup pernikahan saya menjadi sangat mengasihkan, menyenangkan, membahagiakan. Amin. Oh iya, saya percaya itu. Itu terjadi. Yang kedua dikatakan di sini, ya, kita lihat pada ayat yang ke-22. Ya, ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu. Ya. Seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Hupostas somenoi. Hupotas somenoi. Rendahkanlah dirimu. Jadi kata di situ ya, kata nanti akan sambung, tunduklah hai istri, tunduklah kepada suamimu. Saya waktu baca struktur surat ini, kenapa istri duluannya yang disuruh? Karena ini makhluk yang paling dahsyat saudara. Tapi kata tunduk seolah-olah takluk, menyerah, bukan. Hupostesomenoi, rendahkanlah dirimu kepada suamimu. Itu kuncinya. Sehingga ada sesuatu hubungan. Ya. Supaya aman dalam hidup ini. Kita menjaga. Kadang-kadang hitungan dan sebagainya istri lebih tahu. Ya, tapi jangan sok tahu. Ya, nanti menyinggung perasaannya. Itu. Apalagi sampai menggurui. Mentang-mentang profesinya guru lagi saudara. Gitu. Kadang-kadang kita lupa, tapi dengan mengucap syukur. Saya ingin bicara terus terang. Kadang-kadang saya bilang dengan istri saya, "Ma, karena anak-anak kan sudah besar-besar, sudah misah rumah semua. Cucu-cucu sudah jarang datang.
Jadi satu-satunya yang objek untuk diperintah adalah aku. Karena kalau ada cucu, yang dilarang cucu. Cucu lama tidak datang, yang dilarang aku. Jadi saya mulai, mah, aku ini bukan cucumu, bukan anakmu. Aku ini kepala. Kepale. Bahasa Yunani agak mirip. Kepale, kepala. Suami itu adalah kepala. Istri bukan tunduk, dia merendahkan dirinya. Kan duanya sederajat, dua menjadi satu. Tapi dia merendahkan dirinya. Dan suami juga nanti akan lebih berat tugasnya. Dengan demikian, ada sesuatu hubungan yang paling indah. Sebagai kepala. Saudara, suami adalah kepala. Hai suami-suami, jangan takut ya. Kita adalah kepala. Tolong angkat tanganmu. Suami-suami, kok takut-takut? Kenapa? Apa dicubit di sebelah? Ya. Hai suami-suami, kita adalah kepala. Amin saudara? Kepala. Hai istri, ingat itu adalah kepala. Untuk dihormati. Dihargai. Kalau kepala berarti segala keputusan ada pada suami. Segala keputusan ada pada suami. Kata terakhir sebagai satu keputusan ada pada suami. Apa kata terakhir suami dalam keputusannya? Terserah mama. Balik lagi ke sana saudara. Jadi itu memang masa peralihan. Ada sesuatu yang dikatakan di sini. Sehingga kalau saya melihat kesimpulan dari Efesus pasal 5 ayat 20 sampai bacaan kita tadi. Yang ada 4 poin. Yang pertama cinta. Love. Cinta. Tapi lebih besar dari cinta itu adalah kasih. Karena cinta ada daluarsanya. Cinta ada masanya. Dia tidak terlalu hebat untuk bertahan lama. Tapi kasih Tuhan yang mengasihi kita, yang menguasai kita, dia bertahan lama. Karena Tuhan itu kekal, maka apa saja yang keluar dari Tuhan adalah kekal. Itu yang mengekalkan kita. Kasih Tuhan itu. Jadi dengan kasih, tapi kalau dengan kasih manusia, tidak bisa. Yang kedua, yang sudah saya jelaskan pada khotbah kedua, trust. Kepercayaan. Trust itu tadi karena sudah memiliki hubungan. Ada hubungan yang istimewa. Hubungan apa? Sehingga menjadi sesuatu relasi. Kedua menjadi satu. Mereka dua-duanya telanjang tapi tidak merasa malu. Itu maksudnya sesuatu yang indah. Keterbukaan yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Mestinya saya mengajar ini sebelum Anda menikah kan. Tapi sayangnya sudah lewat ini saudara. Tapi siapa bilang tidak bisa diulangi? Siapa bilang tidak bisa diperbaiki? Siapa bilang saudara tidak akan merasakan kebahagiaan dalam rumah tangga? Amin. Saudara bisa merasakan. Karena rumah tangga itu betul-betul merupakan real di dalam hidup kita. Nyata. Dan yang ketiga, dikatakan di situ, komitmen. Adanya sebuah perjanjian yang begitu hebat, yang mengikat satu dengan yang lain. Dan yang keempat adalah komunikasi. Sehingga dikatakan di ayat tadi, ya ayat 22, istri untuk tunduk hupostasemenoi, ya kepada suami karena suami punya tanggung jawab yang besar. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Memakai kata agapatetas gunaikas. Gunai itu perempuan. Kasihilah istrimu dengan cinta kasih yang agape. Saudara, kalau kasih Tuhan itu menguasai rumah tangga kita, dalam kehidupan pernikahan kita, sehingga kita melihat memang yang bertanggung jawab kita dan itu di hadapan Tuhan. Rumah tangga pendeta bukan tidak ada masalah.
Ada saja masalah. Bukan berarti kami selama 56 tahun tidak pernah bertengkar. Barangkali ngomong panjang sedikit pasti ujungnya ribut. Pasti ujungnya ribut. Ayo ngalamin itu. Ya, makanya lebih baik tidak ngomong kan. Ya, daripada ribut. Tapi tidak soal, itu indahnya. Makanya saya selalu anjurkan yang mau menikah, yang sedang menikah, yang sedang menjalani. Bukan berarti rumah tangga kami tidak ada pertengkaran, ada. Tapi pertengkarannya yang pertama pakai judul. Jadi tentukan judulnya dulu. Kenapa pertengkaran melebar, merusak hubungan kita, harmonisasi kita? Kenapa? Karena keluar judul. Jadi kalau malam hari ini belum terlambat, besok belilah whiteboard yang kecil itu sama spidol. Jadi begitu mau mulai pertengkaran tanya, "Ma, judulnya apa?" Nah, jadi tentukan judulnya. Kalau judul ya karena masalah sehari-hari tapi harus pakai judul. Kenapa menyakitkan pertengkaran itu? Karena kata-kata kita keluar dari judul masalah. Judulnya sayur keasinan. Tulis di situ gara-gara garam. Itu judulnya. Jangan keluar. Ini sayur keasinan yang dirembet keluarganya. Dasar turunan tidak bisa masak. Gitu, tidak sepandai ibuku. Istrinya jengkel jawab, "Kawin aja dengan ibumu." Nah, ibunya ada di sana. Ini menantu kurang ajar model apa? Suruh anakku kawin dengan aku. Jadi menyakitkan. Pertengkaran suami istri tidak menyakitkan, indah. Karena itu bumbu daripada harmonis. Coba kalau bertengkar indah, selesai itu hubungannya indah. Akibat pertengkaran. Kalau kurang bertengkar, kurang ada bumbunya. Kalau makanan kurang ada bumbunya, campa bahasa Palembang itu saudara. Jadi itu. Saudara pernah merasakan itu? Asal ada judul. Yang kedua pakai jadwal. Iya, bertengkar harus ada jadwal. Buat jadwal. Ya. Seminggu ada 7 hari. Senin suami boleh marah, istri diam. Karena Senin itu tegang. Mulai kantor, mulai kerja, mulai segala sesuatu. Itu Senin. Jadi biarkan suami punya hak di sana. Jadi yang giliran jadwal suami, istri tidak boleh jawab. Diam saja. Selasa, istri, suami diam. Karena sudah tidak tegang lagi. Diam. Rabu, suami. Kamis, istri. Jumat, suami. Sabtu, istri. Karena anak tidak sekolah, nakal semua di rumah, wah kacau balau. Dia marah-marah sana sini, diam saja saudara. Jadi ada 3 hari suami, 3 hari istri. Kalau tidak waktunya berbarengan tapi pakai jadwal, pertengkaran itu aman. Sisa hari Minggu berikan kepada saya untuk marah-marah dengan Anda. Ya itu karena jatah pendeta. Dan saudara suami istri diam. Makanya jangan nyaut ya di sini ya. Diam saja, dengarkan itu. Jadi itulah keindahan. Rumah tangga itu hubungannya praktis sekali. Ya, tapi itulah indah. Kalau tidak, bayangkan menikah begitu lama tanpa ada keindahannya. Apa artinya? Indah sekali. Sesuatu yang indah. Karena itu dikatakan sebagaimana Kristus sudah menyerahkan dirinya. Kasihnya luar biasa dikatakan di sini. Sehingga dengan jelas dikatakan di situ hubungan suami istri itu sesuatu yang sangat misteri. Coba perhatikan ayat 31. Ayat 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Menjadi satu daging. Rahasia ini besar. Ayat 32. Rahasia ini besar. Musterion. Rahasia. Rahasia ini menunjukkan sesuatu. Artinya ada sesuatu di balik itu. Bahasa Latin menerjemahkan rahasia besar, musterion tadi dengan mengatakan sakramento. Jadi hubungan suami istri itu adalah sakramen.
Sehingga dengan demikian di situ ada campur tangan Tuhan. Ada kuasa Tuhan. Ada tangan ilahi di dalam kehidupan rumah tangga kita. Karena ada tangan ilahi, minta kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian sesuatu yang dahsyat bisa terjadi. Itulah indah. Jangan salah. Taman Eden adalah pernikahan kita. Rumah tangga kita. Kebahagiaan manusia di dunia ini kita bisa mengecap kebahagiaan yang nanti ada dalam kehidupan pernikahan kita. Katakan amin. Iya. Karena itu saya ulangi kembali malam hari ini mulailah mengucap syukur buat pasangan kita. Katakan amin. Coba pasti saudara ya keluar dari sini saudara akan merasakan sungguh-sungguh terima kasih Tuhan buat pasangan ini. Jangan ingin menuntut Tuhan aku sudah salah pilih. Nggak usah saudara. Nggak ada salah pilih. Orang itu pilihanmu sendiri. Ya sudah bukan zamannya Siti Nurbaya dijodohkan oleh orang. Tapi itu pilihanmu sendiri. Jangan bilang salah pilih. Ya, tapi satu-satunya Tuhan berikan hikmat kepada saya adalah memulai mengucap syukur. Rendahkanlah hati satu dengan yang lain. Dua kunci ini tidak banyak-banyak menuntut dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan merasakan campur tangan ilahi dalam kehidupan suami istri. Rezekimu akan menyusul. Amin. Bahagiamu akan menghiasi hidupmu. Rumah tanggamu sungguh-sungguh menyenangkan. Engkau rasanya kalau berada di luar tidak betah. Ingin cepat-cepat pulang. Tapi nyatanya, ayo jujur. Ya, rasanya walaupun sudah kantor tutup masih berputar-putar lain. Ya karena nanti saja pulangnya. Sebab kalau pulang pasti berantem. Itu salah sendiri. Tidak saudara. Sesuatu yang menyenangkan. Karena itu ketika suami pulang. Pandanglah wajah suami itu. Jangan sampai melengos-melengos saudara. Lihatlah. Senyumlah dia. Sebab di dunia ini banyak cobaannya. Umur saya sudah 78. Kalau saya pergi ke mall. Yang jaga toko yang muda-muda itu. Panggil saya Koko. Loh iya. Encik-encik sudah panggil kok. Koko. Koko silakan. Aduh rasanya sejuk sekali saudara. Loh iya. Ya itu. Tapi di rumah enggak disapa seperti itu. Sapa. Amin. Iya. Biar sudah tua. Kakek nenek. Panggil istrinya yang. Oh, yang kata suami kakek itu, yang panggil neneknya, yang cucunya senang sekali, cucunya hebat ya kakek, romantis sekali, panggil yang terus dengan nenek, iya karena aku nama aslinya lupa, maklum sudah pikun saudara ya, loh iya, tapi ada sesuatu yang indah, itulah hidup. Coba, Alkitab itu mengajarkan tentang rumah tangga dari awal. Lembaga pernikahan itu adalah lembaganya Tuhan. Tuhan yang menginginkan mempersatukan laki-laki dengan perempuan. Jadi ada maksud Tuhan, ada keinginan Tuhan dalam hidup pernikahan kita. Karena itu kita akan merasakan, sebelum kita merasakan kebahagiaan sorga, kebahagiaan rumah tangga kita sudah rasakan. Amin. Saudara menginginkan rumah tanggamu bahagia? Ayo merasakan betul-betul sesuatu yang Tuhan ubah. Itulah kuasa yang terindah. Banyak karunia yang Tuhan berikan. Tapi sore hari ini saya ingin berbicara satu karunia yang paling indah. Aku tidak pernah menyesal. Tuhan kasih pasanganku perempuan ini. Dahsyat. Ya, selalu indah. Coba perhatikan. Selalu orang memuji istri saya. Ya. Ibu sudah dibotok? Belum. Enggak pakai botok-botok. Cukup dipuji. Langsung wajahnya ceria. Gitu. Bahkan saya kadang-kadang menyedihkan. Pergi itu ke Amerika ketemu ada orang. Itu dia bilang, oh itu anaknya ya. Enak. Emangnya saya pedofil gitu saudara. Loh iya. Ya itu. Kenapa dia awet muda? Siapa dulu suaminya? Itu. Amin saudara. Iya.
Ya, bahagia suami. Istri dipuji orang terus. Ya, enggak apa-apa. Itu sesuatu. Kalau tidak ada yang memuji seperti itu berarti ada masalah. Ada sesuatu di dalam kehidupan pernikahanmu. Saya tidak berbicara tentang selingkuh, tentang ini dan itu. Itu sudah umum dan sudah biasa. Ya, sudah tahu. Tapi indahnya luar biasa. Saudara tidak akan lari ke tempat lain, tidak mencari penghiburan lain, tidak mencari teman untuk berbicara dan curhat dengan yang lain. Siapa bilang? Kami tidak pernah kehabisan topik untuk bicara. Dan terus menerus. Dari urusan dapur sampai urusan politik, urusan negara, pilkada diomongin terus. Ya, siapa pengikut Anies? Itu diomong. Iya. Istri saya dapat informasi terus. Ini siapa, Ma? Oh, dia punya perbendaharaan. Ini artis ini kawin dengan ini, yang ini dengan ini. Oh. Saya tidak perlu buka Google. Buka percakapan aja dengan istri, lengkap. Nah, kebetulan saya kan tidak tahu. Oh, begitu. Kok kau sampai tahu, sampai mendetil begitu? Memangnya teman dekat? Bukan. Ya, karena dia tahu, ketika dia tahu, dia tidak bercakap-cakap dengan orang lain. Dia bercakap dengan pasangannya. Jadi indah. Dan kita nanggepin. Bukan pura-pura nanggepin, memang betul. Nanti bagaimana? Ya, 3 pasangan ini siapa yang bakal kita pilih? Diskusi saudara. Oh, kekurangannya ini, si Pramono kekurangannya ini, si Ridwan Kamil kekurangannya ini. Ya, semua kekurangannya dibuka oleh saya. Oh, begitu. Nurut dia. Karena dia tahu ini ahli. Terus siapa yang kita pilih? Rahasia. Iya, rahasia. Sampai saya kemarin nanya-nanya, buat diskusi dengan istri saya. Siapa gubernur Sumatera Selatan ini? Ya, walaupun saya tidak milih di sini. Saya tanya informasinya, nanti kami diskusi. Nanti dia tanya, si Edi Santana itu siapa? Ya. Oh iya, saya sudah dapat penjelasannya siapa dia. Gitu. Ya, itu diskusi. Jadi menarik. Sampai diskusi yang kecil-kecil. Soal kecil. Siapa bilang kami bicara lama sedikit bertengkar. Itu ada masalah dalam pernikahan dan hubunganmu. Enggak pernah bertengkar. Ya, cerita. Karena dia mengagumin saya. Dan saya mengasihi dia. Oh, ini harus ngomong begini. Kalau enggak begini, enggak baca tidur aku. Ya, tapi itu kenyataan. Sebuah yang indah. Amin, saudara. Ya, suami istri mau hubungannya indah. Amin. 2 hal. 1, ulang-ulang mengucap syukur. Coba percayalah. Mulai malam hari ini engkau mengucap syukur. Ya, kalau belum dia masih tidak bisa diajak mengucap syukur. Setidak-tidaknya istri. Ya, makanya biarkan dia tidur dulu. Sambil dia tidur, engkau menoleh di sebelahmu. Saya mengucap syukur buat laki-laki ini. Apapun yang dia buat, terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Engkau pasti memberikan yang terbaik. Pasti dirubah Tuhan dia. Pasti. Karena Tuhan punya kuasa untuk merubahnya. Amin. Oh, dia rubah. Perempuan ini sudah mengucap syukur buat orang. Aku berikan yang model begini, dia mengucap syukur. Padahal Tuhan tahu yang begini tidak patut disyukuri. Tapi karena dia mengucap syukur, Tuhan bela doamu. Tuhan bela ucapan syukurmu. Dia akan rubah menjadi laki-laki yang sangat istimewa dalam hidupmu. Katakan amin. Siapa tahu sudah mulai pikir-pikir pisah. Tidak usah pikir pisah. Tuhan, bagaimana saya berpisah atau tidak? Itu doa yang salah. Doanya sekarang mengucap syukur Tuhan buat hal ini. Pasti Tuhan rubah. Saudara percaya? Ada kuasa Tuhan? Tuhan sanggup berubah? Amin. Mengucap syukur buat anak-anak juga. Terima kasih Tuhan kau berikan anak-anak kami. Ya. Anak-anak juga mengucap syukur buat orang tua yang kau berikan. Terima kasih.
Kalau saling mengajar, membuka pembicaraan, mengucap syukur satu dengan yang lain, sudah merasakan satu keindahan yang luar biasa. Ketika berkumpul bersama, dahsyat. Indah sama sekali. Ya, rindu ngobrol dengan anak. Saya setiap ketemu dengan anak laki saya, ngobrol, bercakap-cakap, serius. Dia banyak pengetahuannya. Saya kadang-kadang kurang mengikuti. Ya, apalagi kalau soal HP. Ya, saya tanya cucu saya. Dia lebih ahli, saudara. Untuk merubah ini dan itu, ini dan itu. Aku gaptek, nggak tahu, saudara. Tapi dia memberikan. Itu indahnya. Dan cucu saya tidak merasa, yai goblok. Enggak. Enggak. Selalu dia bilang, yai the best. Indah, saudara. Karena sesuatu yang indah. Biar di mall cucu-cucu saya yang kecil, yai, ya itu indah. Jadi orang lain pada lirik semua, wong kita galo gitu. Ada ketika cucu saya teriak, yai, nah wong kita galo, iyalah wong kita gilo galo. Itu indahnya. Karena rahasia itu besar, ada keagungan Tuhan. Kenapa demikian? Karena contoh menjadi suami, ya. Karena pada waktu kita menikah, sama halnya kita memberikan dalam hidup kita, ya. Karena suami itu bertanggung jawab, tanggung jawab. Itu yang penting, ya, tanggung jawab. Yesaya pasal 54 ayat 5. Yesaya 54 ayat 5. Coba Yesaya pasal 54. Yesaya 54 ayat yang kelima. Mari kita baca. Sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam, yang menjadikan penebusmu ialah yang maha kudus, Tuhan Israel yang disebut Tuhan di seluruh bumi. Tuhan menempatkan dirinya sebagai apa? Suami. Untuk menunjukkan tanggung jawab yang besar. Jadi kalau kita rahasia mengucap syukur tadi yang Tuhan berikan, menjadikan suamimu yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Sehingga dalam rumah tangga kita, gereja kita, jemaat kita, itu ada Tuhan yang jadi suaminya. Dahsyat sekali. Kalau Tuhan yang menjadi suami, dia melengkapi segala sesuatu. Menyempurnakan kita. Jadi untuk menjadi teladan, Tuhan jadi teladan sebagai suami bagi umatnya. Dia penguasa alam semesta, dia hebat, dia dahsyat, dia mengasihi, dia membalut luka kita. Dia mengerti ketika kita bicara dengan Tuhan. Karena itu tidak ada yang patut disesali. Ujung-ujungnya selalu indah yang Tuhan berikan kepada kita. Saya ajak Hosea pasal 2 ayat 18. Hosea pasal 2 ayat yang ke-18. Kitab Hosea pasal 2 ayat yang ke-18. Hosea pasal 2 ayat 18. Ya. Ya, coba kita lihat bersama. Ya. Aku mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang. Ya, dengan burung-burung di udara dan binatang-binatang di muka bumi. Aku akan meniadakan busur panah. Kok ayatnya seperti itu? Ya. Hosea pasal 2 ayat 18. Hosea pasal 2 ayat 18. Ya. Aku akan menjadikan engkau apa? Istriku. Untuk apa? Untuk apa? Tolong, untuk apa? Kalau kira-kira sudah buat sementara jangan kawin ya. Gitu. Untuk selama-lamanya. Nanti Tuhan akan menjadi suami bagi kita selama-lamanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan menceraikan kita. Tuhan tidak akan lepas tanggung jawab. Tuhan, aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam apa? Keadilan, kebenaran, kasih setia, dan kasih sayang. Ada 4 poin ya, yang saya pelajari di sini.
Menjadikan istri dalam keadilan. Jadi keadilan Tuhan ya menjadi sesuatu ikatan. Rasa adil. Dan dikatakan kebenaran Tuhan. Dalam kasih setia, kasih sayang. Sepenuhnya. Saudara merasakan bahwa Tuhan itu suami kita? Berhak kita minta kepada Tuhan. Memohon kepada Dia, mengadu kepada Dia, memohon kepada Dia. Dahsyat. Saya mengalami itu. Saya bicara dengan Tuhan. Di dalam doa tentunya. Memohon kepada Dia. Dia selalu memberikan keadilan dalam kehidupan kita. Sehingga inilah teladan yang Tuhan berikan. Kasih setianya. Ya, saya berbicara kasih setianya. Dalam kasih, yaitu chesed. Hesed. Dalam kasih setia. Kasih, hesed, kasih setia. Coba, hesed. Coba ucapkan, hesed. Kasih setia. Kasih tidak bisa lepas dari kata setia. Setia tidak lepas dari kata kasih. Itu kasih setia. Sehingga dengan demikian kasih setia Tuhanlah yang menjadikan kita dalam kehidupan rumah tangga kita. Dan aku akan mencontoh Dia, meniru Dia. Karena Dia sudah memberikan contoh sebagai suami dalam hidupku. Sehingga saudara akan merasakan pembelaan Tuhan. Dia akan membela apa saja. Saya jalanin hidup ini. Ya, saya ingin bicara. Ujungnya selalu rencana Tuhan tidak pernah gagal. Sekali lagi, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Luar biasa. Kami menikah sebelum bertobat kenal Yesus. Lalu diteguhkan kembali di gereja Metodis setelah kami dibaptis. Dan ternyata Tuhan pelihara. Saya percaya sampai selama-lamanya. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Saya berpikir waktu saya sekolah Alkitab di Batu Malang, di I3. Baru 6 bulan sekolah sudah ditangkap. Ya. Orang lain 4 tahun bebas jadi sarjana teologi. Saya 6 tahun ya di dalam penjara. Saya pikir ya Tuhan pasti rencananya tidak jadi STH saya. Ternyata saya SDA. Sudah diuji Allah. Hidup itu penuh. Dan ternyata Tuhan berkati. Tuhan peliharakan perjalanan pelayanan saya. Dan tidak pernah gagal. Kemana-mana saja. Tuhan tolong. Tuhan berkati. Segala sesuatu. Banyak perjalanan yang Tuhan berikan. Indah-indah. Ternyata memang tidak pernah gagal. Akhirnya dalam mengevaluasi hidup. Karena umur sudah 78. Ya 78. Sudah mulai mikir-mikir balik kan. Ya kapan-kapan nih. Tidur udah bangun lagi gitu ya. Loh iya. Sebab saya pernah punya permintaan dengan Tuhan. Tuhan saya ingin kau panggil lagi tidur. Supaya gak bangun-bangun lagi gitu ya. Gitu. Jadi saya pesan dengan istri saya. Kalau jamnya sudah lewat tolong dikontrol. Ya, siapa tahu saya sudah berangkat. Ketika mengevaluasi hidup, mempersiapkan hidup seperti itu. Ternyata saya melihat dari perjalanan saya lagi kecil sampai hari ini. Tuhan tidak pernah gagal. Setapak demi setapak perjalanan hidup saya. Ada tangan Tuhan, ada kasih Tuhan. Luar biasa. Itu indahnya di dalam Tuhan. Saya tidak pernah merasa rugi sedikit pun. Sehingga saya merasakan kasih itu. Sehingga dalam rumah tangga diberikan anak-anak, cucu-cucu semuanya. Ya, indah semua. Karena ada rencana Tuhan yang luar biasa. Hari hidup ini apa artinya kalau rumah tangga kita tidak merasakan bahagia? Apa artinya? Karena bahagia itu dahsyat. Indah sekali. Mulailah malam hari ini kita mau berdoa. Saudara mau berdoa buat rumah tanggamu? Ya, memang doa syafaat yang besar-besar. Tidak usah yang besar-besar ya malam hari ini. Bersyukur buat pasanganmu. Sekali lagi, bersyukur buat
pasanganmu. Apapun pasanganmu, Tuhan pasti rubah menjadi baik. Amin. Tuhan rubah menjadi baik. Pasti Tuhan peliharakan. Dahsyat dalam kehidupan. Mari kita berdoa.